alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iftahi babir rahmatillah adada ma'bi'illah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para jemaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan terus kepada kita rasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah cintanya kita kepada Allah wa Rasul, dan dijadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilembutkan hatinya oleh Allah, ditambah rasa syukurnya oleh Allah, ditambah rasa sabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dibukakan pintu taubat buat kita, dilimpahkan kepada kita kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rumah tangga yang barokah, rezeki yang barokah, pekerjaan yang barokah, dan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita, pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kepada kita sehat, afiat, sehingga dengan sehat kita mampu hadir di majelis ini, dan insya Allah hadirnya kita di tempat ini Allah jadikan ini sebuah berkah buat kita, serta berkah juga buat orang-orang yang ada di rumah yang mereka menunggu kita insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berapa hari yang lalu Allah berikan nikmat, alhamdulillah, hujan yang begitu luar biasa, bahkan sampai banjir di mana-mana. Alhamdulillah hari ini kembali cerah, kembali terang, bahkan panasnya sudah mulai terasa lagi, alhamdulillah. Tapi insya Allah tidak menyurutkan kita untuk dapat terus berusaha istiqomah dalam pengajian kita insya Allah, apalagi pengajian malam Rabu insya Allah. Saya sampaikan bahwa kita banyak jadwal pengajian kita, ada malam Rabu, malam Jumat, ada malam Sabtu. Namun kalau sebenarnya kalian jeli, malam Rabu ini istimewa ya. Jadi Habib Ali itu pernah nyampaikan, penulis Maulid Situ Duror, maka saya coba gedor hati kalian terus gitu. Habib Ali itu beliau menyampaikan bahwa Maulid Situ Duror ini dihadiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Nah, jadi emang kalau kita tidak hadir itu, tidak berusaha untuk memaksakan diri kita untuk hadir itu emang banget gitu. Jadi itu salah satu keistimewaan Maulid Situ Duror yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Jadi selagi kalian badan sehat, udah bersusah payah nggak apa-apa. Insya Allah kita pengen suatu saat nanti di akhirat dicatat sebagai santrinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, pecinta beliau. Karena nanti orang akan dikumpulkan dengan angka Muhammad Ahbabta. Kau akan dikumpulkan dengan siapa kau cintai? Kalau kau cintanya nanti kepada penulis kitab ini yang kau hadir selalu setiap saat, setiap malam Rabu, wah insya Allah itu berkahnya besar. Nah, jadi Maulid yang kegiatan kita selama 1 minggu tuh Rasulullah tuh hadir di mana di sini ya, ini malam Rabu ini ya. Jadi emang kalau kemudian ada yang tidak hadir itu emang, apalagi sampai bisa menukar, mohon maaf ya, menukar sesuatu dengan sesuatu, majelis dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Contoh yang kurang bermanfaat dalam urusan, mungkin urusan dunia, urusan misalkan ya kalau kita bisa kerja dari pagi sampai sore cukup, kenapa kita terus sampai malam atau terus sampai, nggak usah, udah cukup pagi sampai sore. Habis itu malam kita cari barokahnya nih, mumpung seminggu sekali ketemunya sama Kanjeng Nabi. Kan
menetapkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi memang di dalam hidup ini mau tidak mau kita dihadapkan dalam suatu sisi yang kadang kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi sebenarnya bagi hati kita yang paling dalam sebenarnya tidak sulit untuk menentukan mana yang harus kita ambil. Nah, maka saya sampaikan di sini bahwa menjadi orang baik itu adalah harus menjadi sebuah cita-cita kita, cita-cita bersama. Menjadi orang baik itu sebuah kewajiban yang harus kita cita-citakan. Jangan sampai kita tidak mau cita-cita jadi orang baik terus. Nah, malam hari ini saya cerita tentang seorang sahabat Nabi, namanya Julaibib. Mungkin kalian pernah dengar nama Julaibib. Julaibib ini namanya asing. Orangnya tuh orang yang tidak dikenal di antara para sahabat yang lain, dan dia bukan dari nasab yang bagus. Bapak ibunya tidak diketahui siapa namanya, sehingga dia sendiri lahir, di saat beliau lahir dia tidak tahu siapa orang tuanya dan dari suku apa. Di Arab, kalau orang yang lahir tidak ngerti nasabnya, tidak ngerti siapa ayah ibunya, tidak tahu dari suku apa, maka ini termasuk aib. Kalau di Arab seperti itu, aib. Nah, ini namanya Julaibib. Orangnya orang boleh dikatakan kecil, pendek, kerdil, hitam, tidak ada yang menarik dalam diri dia. Dan orangnya tidak ada punya apa-apa, tidak ada harta, tidak punya kedudukan, nasab, pangkat, mulia, tidak ada. Harta yang dia miliki itu tabungan, dia tidak punya. Dia orang yang sangat-sangat miskin. Tidurnya pun tidur di masjid, alasnya pasir dengan kerikil, bantalnya ya tangan beliau itu jadi bantalnya. Nah, ini Julaibib. Suatu ketika lewat di depan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus kanjeng Nabi Muhammad tuh dawuh begini, Julaibib, apa kau tidak kepingin nikah? Katanya. Ini orang belum nikah. Kata Julaibib, ya Rasulullah, mana ada orang yang mau menikahkan putrinya dengan aku, katanya. Dia sadar diri. Nah, ini orang yang bagus. Kalau ada orang yang mereka udah kayak gitu tidak sadar diri, itu sombong gitu ya. Ini beliau sadar diri. Ya Rasulullah, bagaimana aku atau tidak akan ada orang yang mau menikahkan anaknya, putrinya dengan aku, katanya. Itu hari pertama. Besoknya lagi ketemu lagi, kata Nabi nanya dengan yang sama, jawaban Julaibib sama. Hari ketiga ketemu lagi sama kanjeng Nabi, ditanya lagi sama kanjeng Nabi dengan pertanyaan yang sama, dijawab pula yang sama oleh Julaibib. Habis itu kanjeng Nabi dawuh lagi, baginda Nabi bilang, Julaibib, kau pergi sekarang ke tempat si fulan. Yang ditunjuk oleh baginda Nabi itu adalah orang terhormat dari kalangan Ansor, kaya, orang kaya terhormat dari kalangan Ansor. Kau ke rumahnya, kau sampaikan salamku kepada orang tuanya dari tersebut. Kau katakan bahwa Rasulullah kirim salam dan Rasulullah meminta kepada orang tuanya dari tersebut, putrinya, untuk bisa dinikahkan denganmu. Kau sampaikan itu kepada dia. Nah, ini kanjeng Nabi yang minta. Orang jelek. Ini kalau misalkan kalian kau pergi sana empat orang kaya, nah, jelek, disuruh, aku disuruh kawin sama anak kamu. Saya bilang, kawin sama pohon pisang sana. Nah, ini Julaibib pergi dia
pergi datang kemudian ke tempat orang yang dituju tersebut dari kalangan Ansor, kaya. Untuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Rumahnya bagus, namanya orang kaya. Dibukain pintu. Ketika dibukain pintu, yang buka pintu tuh abahnya, orang yang punya rumah tersebut, orang tuanya. Julaibib menyampaikan, Rasulullah kirim salam kepadamu, katanya. Wah, senang alaikum, ya Allah, terima kasih, Julaibib, terima kasih. Nah, terus kanjeng Nabi itu, baginda Nabi bilang, supaya aku menikah dengan putrimu, katanya. Nah, ini beratnya urusannya. Terus karena orang ini, apakah benar Rasulullah ngomong seperti itu? Bilang, iya, Rasulullah menyuruhku ke sini dan untuk menyampaikan bahwa beliau minta supaya aku menikah dengan putrimu. Nah, karena kemudian orang tua nih, laki-laki nih, abahnya nih kayaknya dia karena bingung, suaranya juga agak nyaring, kedengaran oleh istrinya. Lalu istrinya keluar, ada apa wahai suamiku? Ini Julaibib datang, dia nyampaikan salamnya ke Nabi. Wah, senang istrinya. Terus dia bilang, Rasulullah menyuruh supaya putri kita dinikahkan dengan Julaibib. Masa? Apa benar nih? Bilang Julaibib ini katanya. Akhirnya ribut. Kemudian karena kurang percaya, apakah benar Rasulullah masa nyuruh nikahkan putrinya dengan ini? Lalu putrinya keluar dari mendengar suara orang tuanya. Putrinya bertanya kepada orang tuanya, wahai ayah dan ibu, wahai abah dan umi, kalau memang itu adalah sebuah perintah yang Rasul, tidak apa-apa. Loh, ini Julaibib, kok tidak apa-apa? Kalau itu memang Rasulullah sudah perintahkan, udah, aku pokoknya mau ikut sampai suatu saat aku dapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita yang masya Allah. Nah, zaman sekarang ketemu berbagai ini, 1001 pun belum tentu ada. Bergelek, hitam, miskin, bau lagi coba. Datang, kalau di sana datang, Waalaikumsalam. Saya mau minta anak bapak disuruh sama Habib. Oh, solusinya Habib tuh dengan iya itu. Tadi yang kita begitu kan, ya. Nah, ini kan Nabi, masya Allah. Nah, ketika itu lalu kemudian menikahlah Julaibib. Langsung di bawah Rasulullah SAW dinikahkan baginda Nabi dan didoakan doa khusus. Dan rumah tangganya pun jadi rumah tangga yang masya Allah agamis banget, agamis, dan kemudian dikaruniai keturunan. Tiba saatnya kemudian Julaibib pun kemudian dipanggil dengan kanjeng Nabi untuk ikut rombongan berperang. Para pasukan perang, pasukan jihad berangkat bersama kanjeng Nabi pada saat itu termasuk Julaibib. Nah, di saat berperang tadi tersebut, ternyata dalam peperangan Julaibib bisa membunuh 7 musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir dibunuhnya oleh Julaibib 7, tapi Julaibib sendiri di dalam perang tersebut juga gugur di medan perang. Ketika para sahabat ditanya oleh kanjeng Nabi, coba kau data, suruh nulis siapa-siapa yang gugur. Sahabat ini tidak kenal sama Julaibib, dan Julaibib bukan orang yang terkenal di kalangan para sahabat. Tidak ada yang mau kumpul sama Julaibib, itu tidak ada. Tidak ada yang mau kumpul. Nah, para sahabat bukan milih-milih, tapi memang orangnya tuh agak ini tersembunyi Julaibib itu gitu, tidak mau kumpul. Di para sahabat saya juga tidak mau kumpul sama Julaibib. Sampai kemudian sahabat tidak menulis nama Julaibib, tidak menyebutkan nama Julaibib, tapi kanjeng Nabi tahu di
dilihat ternyata tidak ada, lalu Rasulullah mengatakan masukkan nama Julaibib. Rasul tulis termasuk dalam daftar orang yang gugur di medan perang. Lalu kemudian Kanjeng Nabi mencari, di saat itu ketemu jasadnya Julaibib yang sudah dipenuhi dengan debu pada pasir. Wajahnya dibersihkan sama Kanjeng Nabi di saat itu. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan bahwa engkau bisa membunuh 7 orang musuh Allah, namun engkau juga pada akhirnya gugur di jalan Allah. Ketahuilah Julaibib bahwa engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Beliau mengucapkan ini 3 kali sebagai bukti bahwa tanda Rasulullah itu senang, cinta sama Julaibib, dan bagian daripada hadiah Julaibib di akhirat. Karena Kanjeng Nabi pernah menyampaikan salah satu orang yang ditunggu oleh bidadari surga itu adalah Julaibib. Nah, maka kalian jangan macam-macam dengan orang yang kayaknya kayak orang gila atau apa segala macam. Kalau orang itu cintanya kepada Allah dan Rasul itu tinggi, wah, insya Allah itu luar biasa. Dan orang kalau sudah mereka terpenuhi dalam hatinya tuh prasangka baik kepada orang, senantiasa berbuat baik kepada orang, dan senantiasa ada mahabbah kepada Allah wa Rasul, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang mereka mendapatkan putu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, susah ini. Dan dia termasuk, bisa saja termasuk wali-walinya Allah. Karena disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya para wali-waliku itu adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah mereka itu sedih hatinya, susah, gelisah, tidak pernah. Nah, orang yang mereka seperti ini, doanya biasanya mustajab. Doanya mustajab. Minta sama Allah dikasih. Apa saja yang beliau inginkan dikasih sama Allah. Nah, makanya pernah cerita bab doa ini, doa orang-orang istimewa yang kabul oleh doa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Imam Junaid itu tengah malam. Beliau tengah malam itu tidak bisa tidur. Beliau bangun mau sholat tidak usuk, tidak jadi beliau sholat. Mau ngaji tidak nyaman, berhenti beliau ngaji. Akhirnya beliau melihat di depan rumahnya itu, beliau mau keluar rumah, maksudnya udah mau di depan teras rumah, mau lihat kebesarannya Allah. Ternyata di depan rumahnya itu ada orang yang sedang duduk di teras rumahnya. Ditanya oleh Imam Junaid, ya bulan, udah berapa lama kau di sini? Kau datang di sini? Aku ada 1 jam yang lalu lah, Imam Junaid. Oh, kau lama juga di sini. Apa yang kau berbuat di sini? Iya, ya Syekh, aku di sini, aku pengen ketemu kamu, pengen ketemu engkau ya Syekh, makanya aku berdoa kepada Allah. Aku doa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, aku ingin bertanya sesuatu kepada Imam Junaid, maka kabulkan doaku, buat dia keluar dari rumah untuk bisa bertemu dengan aku. Imam Junaid habis itu tertawa, doamu rupanya dikabulkan oleh Allah, katanya. Aku mau tidur tak bisa, mau sembahyang tak usung, mau segala macam, akhirnya aku keluar, ternyata aku nemuin kau, ternyata doamu dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, orang-orang seperti ini mungkin kalian pernah mendapatkan orang-orang yang doanya langsung diijabah. Pengen ketemu sama orang, mereka ya Allah. Makanya ini jadi satu sebab tentang ada bermurid. Seorang murid kalau mau ketemu sama guru, maka dia tidak boleh ngetuk rumah guru itu, tidak boleh.
tunggu. Nah, tunggu di mana depan rumahnya boleh, mau di mana boleh. Nah, nunggu di dapurnya boleh, ya kan tidak nunggu itu nunggu di dapurnya kan. Ya. Nunggu depan rumahnya sampai mendapatkan isyarat bahwa dia dibolehkan masuk. Apakah boleh mengucapkan salam? Kalau memang hal itu genting dan penting, silakan. Kau ketuk assalamualaikum boleh. Tapi kalau biasanya kalau santri atau murid itu dia nunggu. Nanti dia pengen gini, ya Allah, saya pengen ketemu guru saya pengen ketemu kiai saya pengen ketemu guru saya, tolong mudahkan urusan saya. Nah, doa itu ada yang dijawab, keluar gurunya. Nah. Tapi kalau udah keluar jangan agak, nah kan Pak Kiai itu dosa saja buat Pak Kiai keluar. Nah, jangan aja ya. Nah, lalu kemudian orang yang mereka seperti ini adalah orang yang mereka sebenarnya mendapatkan sir dari doanya yang disebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjawabnya sebuah doa, kadangkala engkau tidak menyadari dan engkau tidak mau mensyukurinya. Nah, itu permasalahan kita. Ada lagi doanya orang yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika seorang wali Allah besar, Syekh Ibrahim bin Adham, itu terkenal di zamannya. Syekh Ibrahim bin Adham, suatu ketika beliau itu habis dari perjalanan, beliau kemudian singgah di satu desa, lalu kemudian beliau baring di dalam suatu masjid, duduk dalam suatu masjid. Di saat itu malam hari setelah ba'da isya lah ya gitu, malam hari. Lalu kemudian di saat duduk ada orang bilang kepada beliau, nggak boleh baring-baring di masjid, keluar aja. Kalau mau duduk di masjid di luarnya, jangan di dalam. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, aku tidak lama sebentar aja, tidak boleh keluar. Nah, yang orang bilang gitu. Karena Syekh Ibrahim bin Adham masih tetap duduk, kaki daripada Syekh Ibrahim bin Adham ditarik sama orang itu sampai keluar ke teras masjid. Nah, karena sudah sampai di teras masjid, adalah Syekh Ibrahim bin Adham kemudian beliau keluar masjid sekalian. Sambil nunggu di luar, dia lihat ada orang jual roti, sedang ngadon roti. Sedang ngadon roti itu, dilihat orang yang ngadon roti itu, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Tak dijawab, orang lagi ngadon nih. Tapi dia tahu ini yang narik kaki aku, ini rupanya ini gitu. Nah, yang ngadon roti dari itu, yang narik kaki daripada wali Allah tadi tersebut, saya berbeda. Habis itu lalu kemudian saya berbeda mengatakan mungkin karena dia tidak mau jawab salamku, karena dia mungkin menarik kakiku, dia masih marah kepada aku, dia tidak jawab salam dari aku, dan gitu. Ketika lalu kemudian beliau sedang itu selesai itu, dan sambil ngadu itu ketika memberi salam, orang ini cuma ngasih kode ya, penjual roti cuma ngasih kode. Kalau orang Arab bahasa gini itu tenang, duduk, dosa apa orang itu dosa bobo, nah gitu ya, nah, tenang, suaya ya. Nah akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham duduk, setelah selesai ngadon roti lalu ditanya. Orang ini pun sebelum ditanya dia jawab salamnya Syekh Ibrahim bin Adham, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu kok baru jawab sekarang? Tadi aku kasih salam waktu kau ngadon roti, kau udah jawab. Sekarang udah selesai ngadon roti, kau baru jawab salam. Apa jawab orang yang menjual roti? Dia bilang, aku tidak berani jawab salam kau karena aku di sini sedang kerja. Kalau aku sedang kerja, kemudian gara-gara jawab salam kau, kemudian kerjaanku salah, sedangkan aku ini dituntut pertanggungjawaban dalam kerjaanku, siapa yang akan kemudian menanggung dosanya aku nanti di akhirat? Karena kerjaanku rusak gara-gara ucapanmu ini. Nah,
kerja ini sebenarnya aku tuh ditanya apakah kau sudah lama kerja? Sudah lama aku juga bukan dari orang kampung sini. Loh, kau kampung dari mana? Aku dari kampung sebelah. Aku kesini, aku karena saudaraku meninggal, anak-anaknya tuh mereka tuh anak-anaknya mereka, aku yang kerja. Habis itu kemudian kerjaanku aku dapat penghasilan, aku kasih kepada anak saudaraku itu. Jadi orang ini kerja untuk menghidupi biaya atau menghidupi daripada anak saudaranya, ponakannya tersebut. Oh, ini kan luar biasa nih. Orang yang kerja untuk menghidupi keponakannya, kerja untuk menghidupi keponakannya. Nah, lalu kemudian dia juga bilang, aku kesini juga selain untuk aku kerja untuk menghidupi ponakan-ponakanku, aku tidak ambil sedikit pun. Lalu mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa mandiri, aku tetap kerja. Loh, kenapa kau tetap kerja? Katanya saya berbeda. Karena aku masih ada satu doaku yang belum tercapai. Apa doamu? Aku akan berhenti dan aku akan pulang kembali ke tempatku, kampungku tadi tersebut. Karena aku lihat juga anak-anak ponakan-ponakanku sudah bisa mandiri. Apabila kemudian aku sudah bisa bertemu dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham itu lalu ketawa. Tuh, kamu cari aku nih yang mau tarik kaki kau ini aku gak mau ngerti coba. Jadi lalu kemudian dipeluk, Syekh Ibrahim bin Adham. Habis itu orang ini mengatakan kalau begitu hajatku sudah tersampaikan. Aku sudah bisa bantu saudara ponakan-ponakanku, anak-anak yatim sudah bisa kubantu, dan aku sudah bisa menemui, sudah mendapatkan doa darimu. Setelah itu aku juga akan pulang kembali ke kampung halamanku. Esok aku akan kembali pulang ke kampung halamanku dan mohon doanya. Didoakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doamu, kau tarik kakiku hanya untuk kemudian aku menemuimu. Wah, luar biasa ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi orang kalau kadang dikabulkan doanya, kita tidak tahu dengan cara apa. Dan Allah kadang memberikan petunjuk, wa man ittaba'al huda wala yudhillu wala yashqa. Siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Maka orang yang mereka doanya yang disebut adalah doa yang bagus, Allah akan memberikan petunjuk, dan dari petunjuk tersebut Allah akan mudahkan dari doa-doanya. Doanya itu digampangkan. Maka kalian jangan sampai meninggalkan doa, munajat. Sampai-sampai para ulama-ulama ahli hikmah malam Lailatul Qadar atau 21 Ramadan itu para ulama-ulama ahli hikmah itu menyampaikan bahwa afdolnya, bagusnya orang itu adalah mereka di malam itu mereka munajat kepada Allah. Tafakkur sa'aten khairun min ibadah lailatin. Orang yang bertafakkur sesaat itu lebih bagus, lebih utama daripada mereka sholat semalaman, sholat sunnah semalaman. Tafakkur sunnah. Maka munajat kepada Allah menjadi bagian penting. Banyak kita kadang-kadang ketika malam 21 Ramadan kita sibuk dengan berbagai macam mempersiapkan itu, tapi kita kadang lupa untuk munajat kepada Allah. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah? Ini yang paling penting. Karena bukan hanya malam 21 Ramadan atau malam Lailatul Qadar, tapi malam-malam lainnya sepertiga malam pun kau dianjurkan untuk minta kepada Allah, karena di sepertiga malam itu
Allah sedang melihat hamba-hambanya di malam itu, di sepertiga malam itu, siapa saja mereka yang masih mereka terbuka matanya, terjaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terjaga untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang benar-benar mereka tadi tersebut mengabdi kepada Allah. Maksudnya mengabdi kepada Allah, malam itu dia pakai untuk hal-hal baik, mencari ridhonya Allah, bukan untuk cari sesuatu yang tidak ada manfaat. Iseng-iseng daripada malam tidak ngantuk main gaplek. Kalau bagi saya, kalau iseng-iseng tuh bagus baca Quran, betul nggak? Iseng-iseng bagus baca Quran, bagus tuh. Daripada tidak ada kerjaan, sholat sunnah, kan bagus gitu. Iseng-iseng kok main gaplek. Ya walaupun main gaplek, insya Allah itu ya silakan lah bagi mereka. Kalau saya sih silakan lah bagi masing-masing lah. Lana amulna walakum amalukum. Silakan bagi kamu amalan kamu, amalan saya lah. Nah silakan. Cuman kalau ada yang lebih bagus daripada main dan mibuk main gaplek, kenapa kita harus tinggalkan kebaikan itu? Tapi kan harus kita berinteraksi kepada masyarakat kampung segala macam, boleh, nggak masalah, silakan. Menjalin silaturahmi kepada seseorang, tidak harus lalu kemudian kita ikut dalam rutinitas mereka yang kurang bermanfaat. Boleh kita masuk di dalamnya, tapi kita bisa mengarahkan. Mampu nggak kita bisa mengarahkan orang ke dalam kebaikan? Misalkan main gaplek dan mibok, lalu kemudian kita sambil mengingatkan orang, jangan lupa ya, walaupun kita main gaplek dan mibok ini jangan lupa sholat isya-nya yang belum, sholat subuhnya nanti jangan lupa. Ada yang seperti tadi gaplek? Susah, nggak ada. Kalaupun ada ya mungkin ya 1-2 orang lah, masya Allah. Jangankan masyarakat awam, di kalangan santri, kalau udah main seperti itu, kalau tidak hati-hati, subuhnya lewat, benar. Apalagi kalau masalah sudah di bulan seperti ini, tidak ada yang mengawasi. Nah, maka saya sampaikan kepada kalian, kalau ada sesuatu yang lebih bermanfaat, ada pada iseng-iseng tidak ada kerjaan di rumah, bagus datang pengajian. Nah, itu bagus. Cari iseng-iseng itu yang bagus. Jangan sampai nanti malaikat maut pun akhirnya mengucapkan daripada iseng-iseng bagus untuk nyambut-nyambut ya lah. Itu bahaya kalau iseng-iseng yang malaikat maut tuh. Iseng-iseng daripada tak ada kerjaan kata malaikat maut, cabut nyawa, jalan-jalan ketemu majelis. Susah kan? Jadi di sini saya sampaikan bahwa berbuat baik adalah sebuah cita-cita, harus menjadi keinginan kita bersama. Tidak ada satu orang pun yang mereka tidak menginginkan kebaikan. Hakikatnya seluruh manusia yang benar-benar mereka hatinya tadi tersebut benar-benar bersih, maka insya Allah dia pasti akan menginginkan kebaikan. Dan beruntung orang yang mereka kemudian Allah jadikan hatinya itu bagus. Kalian apabila kalian dijadikan oleh Allah hati kalian bagus, bersyukur kalian. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa tahu? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah baguskan hati kita? Nah, bagaimana kita bisa tahu ini? Maka orang yang bisa melihat aib-aibnya sendiri itu lebih indah, maksudnya lebih bagus daripada aibnya orang lain. Maksudnya itu lebih bagus itu untuk dia perbaiki kembali ya. Dia lebih bisa melihat aibnya sendiri daripada melihat aibnya orang lain. Maka ini adalah sesuatu hal yang bagus. Beruntung orang yang mereka bisa melihat aib-aibnya dari tersebut. Nah, maka saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian
sudah bisa melihat aib-aib kalian sendiri. Wah, itu luar biasa. Tapi kebanyakan kita bisa senang melihat aibnya orang, dan kita sembunyikan aib kita dengan hati yang paling dalam. Kalau ini masih ada dalam diri kita, berarti kita belum bisa menjadi orang baik. Tapi kalau kau ingin tahu bahwa kau adalah orang baik di hadapan Allah, maka engkau mampu melihat aib-aibmu, dan kemudian engkau mampu merubah keburukan-keburukan tersebut untuk kau usahakan menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana? Istighfar dan menyesali atas apa yang telah kau lakukan. Ya Allah. Nah, setelah itu apalagi? Itu melihat bahwa hatimu itu bagus. Engkau senang melihat orang berbuat baik. Engkau senang melihat orang mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kalau engkau tidak senang melihat orang lain itu senang, maka engkau sedang dalam masalah hatimu. Nah, itu bahaya. Kalau engkau masih tidak suka lihat dia begitu tuh, tak seberapa masih dengan aku, betulan nggak dia begitu. Nah, dan jangan engkau membalas setiap caci makian orang kepadamu. Nggak penting, nggak perlu. Orang mencaci kita jangan kau balas, biarkan aja. Atau kemudian orang menjelekkan orang, lalu kemudian engkau mengkanter. Orang menjelekkan dirimu, misalkan ada orang menjelekkan dirimu lalu lewat media sosial misalkan, wah ini si fulan ini dia harusnya tidak seperti itu. Ini menandakan bahwa dia adalah orang-orang yang dia tidak baik segala macam. Pokoknya dijelekan pada saat itu orang tadi tersebut. Apabila kalian dijelekan di media sosial atau apa, tapi kalian tidak terpengaruh, tidak pengaruh, biarin dia mau ngomong apa, biarkan. Tapi kalian balas dia dengan doa. Ya Allah, ya Rabb, limpahkan kepada dia kesehatan, keberkahan, dan kau jadikan dia apabila dia keliru, kau luruskan, kau beri dia hidayah. Wah, itu bagus. Ini orang baik. Kalau udah sampai ke situ, orang baik. Kita ini kadang-kadang dia omongkan di media sosial, langsung kita balas. Hari ini mereka posting kedengaran ke kita, besok kita balas lewat posting juga. Dan ini permasalahan yang ada di saat ini, umat Islam di saat ini yang terjadi. Kalau tidak hati-hati dengan media sosial, maka kita juga bisa hanyut di dalam perbuatan-perbuatan saling menjelekkan kepada sesama. Menjelekkan kepada sesama. Sekarang sudah banyak ada orang yang mereka menjelekkan kiai ini lewat media sosial karena pendapat yang berbeda. Mereka boleh punya pendapat berbeda, tapi permasalahan yang ada di saat ini yaitu mereka belum bisa memahami perbedaan pendapat yang ada, belum bisa mengambil sebuah perbedaan pendapat, sehingga kemudian mereka menganggap bahwa pendapat mereka yang paling bagus, akhirnya kemudian menyalahkan pendapat si fulan, kiai ini, habib ini tidak cocok. Termasuk berapa hari yang lalu ada postingan, ya bagus sebenarnya itu dari ahli sunnah wal jamaah mereka itu, cuma narasi yang disampaikan, ucapan yang disampaikan adalah sebuah ucapan yang provokatif, sebenarnya kurang baik untuk didengar, apalagi membawa makna habaib. Nah, jadi tidak semua habaib itu mungkin, maaf ya, tidak semua habaib itu mereka itu tidak baik. Banyak yang baik gitu loh. Kalau bicara habaib ini berarti bentuk jamak, karena tunggalnya adalah habib ya. Tapi kalau habaib dia bentuknya jamak.
berarti menyamaratakan. Makanya orang kalau dia sudah cerdas, dia tidak akan membalas itu. Nggak apa-apa, biarin. Karena apa? Akan ada waktu nanti sendiri yang akan menjawabnya, bukan beliaunya, bukan siapapun. Ada juga yang mereka kiai di hina atau dia segala macam, tapi kiai tidak ambil pusingnya, biarin. Cuma aku aja yang dijelekin, tidak masalah. Nah, itu luar biasanya kalau orang bisa sampai situ, masya Allah. Dan sekarang sudah ada hal-hal ini sudah berakibat kalau tidak hati-hati, tidak ada tabayun. Seperti pengajian malam Sabtu kemarin kita sampaikan, kalau tidak ada tabayun bisa jadi fitnah. Saya kasih contoh. Berapa hari yang lalu atau berapa minggu atau berapa bulan yang lalu, ada satu orang yang mereka dicap Syiah gara-gara ucapan mereka, postingan mereka, dan dia pernah sekolah di Yapi. Yapi ini memang tempat Habib Husin di daerah Bangil ya. Tapi kan tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kemudian orang ini adalah Syiah dan kemudian disampaikan di dalam sebuah YouTube. Mereka kemudian menuduh seperti itu dengan dalil dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilakukan, dari apa yang disampaikan sudah memenuhi persyaratan bahwa dia adalah seorang Syi'i atau berpaham Syiah. Ini tidak bisa seperti ini. Maka orang dia harus bisa tabayyun. Dia datang atau panggil orang tadi tersebut, apakah Anda berpaham Syiah? Nah, tanya. Jangan hanya berbicara di media sosial. Media sosial lalu kemudian diikuti oleh orang karena yang berbicara adalah seorang tokoh, lalu kemudian membawa kelompoknya. Wah, itu bahaya. Sama dulu ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka bela ulama, bela Rasulullah. Nah, ini kan tagarnya tuh bela ulama, bela Rasul. Yang satu bela ulama dihadapkan sama bela Rasulullah. Ini dua ini saling berhadapan. Kan tidak masuk akal ini. Gimana ceritanya? Orang kan pasti pilih bela Rasul. Tapi ini dihadapkan dalam situasi seperti ini. Makanya dalam hal ini adalah orang yang baik, dia lebih ngerti bagaimana cara menjalani hidup ini, dan dia akan bertabayun. Itu paling penting. Jangan kita menuduh orang itu dengan fasik, jangan kita menuduh orang itu dengan munafik sebelum kau bisa berhadapan langsung dengan orang itu dan bisa membuktikan langsung. Silahkan kau bisa berpendapat seperti itu. Itu pun kalau kau berprasangka baik, lebih bagus. Nah, walaupun orang munafik, orang fasik, ini bisa lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Betul memang. Tapi tidak bisa kita mudah mengucapkan kata-kata ulama masuk, ulama munafik, ulama fasik. Kita tidak boleh seperti itu. Karena khawatirnya apa yang kita ucapkan salah, ternyata kesalahan kita sudah terlanjur diikuti oleh orang-orang yang pengikut-pengikut kita. Nah, ini bahaya seperti itu. Nah, maka orang yang baik adalah apabila kau ingin tahu dirimu itu baik, maka engkau bisa melihat aib-aibmu dan kemudian kau akan merubahnya menjadi yang lebih baik. Setelah itu kemudian engkau akan melakukan perbuatan baik dan engkau tidak peduli orang mau berbuat apa saja, dan engkau akan membalas setiap kejahatan, setiap keburukan yang menimpa dirimu dengan perbuatan baik. Idfa billati hiya ahsan.
keburukan dengan kebaikan. Tidak usah kita sekarang saatnya kita menunjukkan diri kita, karena Allah melihat itu, maaf ya, bukan ilmumu, bukan bajumu, bukan nasabmu, bukan pangkatmu, bukan kekayaanmu, bukan pangkat jabatanmu, bukan. Tapi Allah saat ini melihat hati kita. Maka baguskan hati kita. Orang yang sudah hatinya bagus, insya Allah dia dalam pandangan Allah adalah pandangan mulia. Sebagus apapun baju menutupi tubuh kita dengan busana-busana Islami, tapi ternyata dia menyembunyikan di dalam baju itu adalah hati yang rusak, hati yang kotor, hati yang senantiasa menghina seseorang, menghina si A, menghina si B, merendahkan si A, merendahkan si B, maka di hadapan Allah, maka itu tidak ada manfaatnya dari tersebut. Maka mulai dari sekarang kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu untuk berbuat baik. Innal hasanati yudhina sayyi'at, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita. Dosa kita akan dihapus dengan perbuatan baik. Kita tahu dosa kita banyak, maka saatnya kita juga harus melakukan kebaikan yang banyak agar kemudian perbuatan dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan. Maksudnya dihapus itu bukan berarti dihapus hilang ya, tapi ditutupi. Karena dosa itu tidak bakal bisa hilang. Dosa itu tidak bisa hilang. Nanti di akhirat itu ada timbangan. Kalau hilang berarti dosanya hilang kalau nanti di akhirat. Dosanya tetap ada, tapi akan ditutup nanti dengan kebaikan. Kalau dosanya itu kebaikan itu lebih banyak daripada dosanya, maka kebaikan dia lebih banyak daripada dosanya, maka insya Allah di mizan Allah maka dia termasuk orang yang beruntung. Namun kalau dosanya itu lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Kemudian apabila kau ingin tahu bahwa engkau menjadi orang baik, engkau selalu ingat bahwa Allah adalah Tuhanmu, dan engkau yakin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat untuk bisa mempertemukan dirimu kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga manfaat, barokah di dunia wal akhirat, bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang baik, hati yang bersih, dan kemudian Allah juga senantiasa mudahkan kita untuk mengingat aib-aib kita, merubah keburukan dengan kebaikan, dan Allah tetapkan pula akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maghfurin wa la taj'alna minal asqiya'i maturin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul mi'raj wa sahibus syafa'at, anta jalana ya Allah mimman yastajibu syafa'ata, wa anta jalana ya Allah min khiyari ummatin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga manfaat dan insyaallah